Welcome to Sehu Movie Channel. Kali ini kita akan membahas sebuah alur film yang berjudul Mushoku Tensei. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita simak alur cerita filmnya. Sebelum itu jangan lupa subscribe, like, dan komen. Eits, tunggu, kita intro dulu ya, Bre. Film dibuka dengan memperlihatkan seorang lelaki tua yang sedang sekarat, dan tak lama ia pun langsung meninggoy. Namun setelahnya ia kembali membuka matanya yang ternyata ia hidup kembali. Lelaki tua itu pun terlihat kaget karena dia bereinkarnasi menjadi seorang bayi. Dia bereinkarnasi menjadi seorang anak dari pasangan yang bernama Faul dan Zenith. Dia pun mendapatkan nama baru yaitu Rudius ataupun Rudy. Orang tuanya itu mempunyai pelayan yang bernama Lilia. Lalu Rudy pun melihat ke jendela yang dimana Rudy melihat sang ayah sedang berlatih pedang. Dan tanpa sadar Rudy pun melihatnya sampai terjatuh. Sontak saja membuat ibu dan pembantunya jadi merasa kaget. Lalu ibunya pun merapalkan mantra yang bernama healing, di mana mantra tersebut berfungsi untuk menghilangkan rasa sakit. Setelahnya barulah Rudy menyadari bahwa dia bereinkarnasi di dunia lain, yang berarti ini dunia pedang dan sihir. Singkat cerita, kini Rudy berusia 5 tahun, yang dimana Rudy akan mencoba merapalkan sihir yang dulu sempat ibunya perlihatkan semasa dia terjatuh dulu. Lalu sesudah merapalkan mantra sihir air, Rudy pun mencoba untuk mengeluarkan airnya, dan Rudy pun terkejut dengan sekali mencoba Rudy bisa mengeluarkan sihir air. Namun tetap saja sihir air yang Rudy hasilkan tidaklah sempurna, karena sihir airnya belum bisa ia kendalikan layaknya seperti sihir yang bisa dijadikan senjata maupun pelindung. Lalu Rudy pun mencoba merapalkan mantra sihirnya kembali dengan cara memfokuskan pikirannya, dan tanpa Rudy sadari sihir air yang Rudy rapalkan mengenai ayahnya yang sedang berlatih. Akan tetapi meskipun begitu, Rudy tetaplah merasa senang karena Rudy bisa membuat sihir tanpa merapalkan mantranya. Dan kemudian Rudy pun mencoba merapalkan mantra yang lebih besar lagi, namun mantra yang Rudy rapalkan kali ini membuat orang-orang di sekitarnya merasa akan adanya berbahaya, termasuk ayah Rudy itu sendiri. Namun terlepas dari itu semua, ayah Rudy pun bergegas menghampiri Rudy karena memang apa yang dianggapnya berbahaya itu berasal dari tempat yang Rudy singgahi saat ini. Hingga saat ini ayah Rudy pun menganggap kejadian tadi disebabkan oleh monster. Sampai di mana sang ibu pun menyadari bahwa Rudy lah penyebab sedikit kekacauan ini karena Rudy merapalkan mantra yang tertera di dalam buku sihir. Sehingga membuat sang ibu menjadi kegirangan dan akan mencarikan seorang guru sihir untuk Rudy. Hingga tibalah seorang guru sihir yang mereka sewa untuk melatih Rudy, dan guru sihir tersebut bernama Roxy Migurdia. Namun di sini Rudy membuat sedikit guru sihir tersebut agak merasa kesal karena Rudy menyebut gurunya itu masih bocil. Lalu tibalah di pelatihan pertamanya, Rudy pun mempersingkat perapalan mantra yang Roxy ajarkan, sehingga membuat Roxy sedikit kagum, sehingga membuat Roxy bisa berharap lebih. Meskipun begitu, mantra yang Rudy hasilkan bisa membuat pohon yang ditargetkan Rudy roboh, sehingga membuat Roxy berpikir bahwa ia telah gagal menjadi seorang guru di hari pertamanya. Namun Rudy berkata bahwa gurunya itu bukanlah gagal, melainkan sedang mendapatkan pengalaman baru. Dan setelah selesai melatih Rudy, sang ibu dan ayah pun membuat pesta kecil-kecilan sebagai penyambutan Roxy yang diangkat menjadi guru sihir untuk Rudy. Kemudian esok harinya Rudy pun terlihat sudah menguasai dua elemen api dan air. Tak lupa Rudy pun sedikit memperhatikan ilmu pedang yang ayahnya perlihatkan. Di sisi lain, Roxy pun membantu petani sekitar untuk sedikit menurunkan air hujan yang menggunakan tongkat sihirnya. Dan terlihat Rudy yang sedang meratapi dua orang anak kecil yang bermain. Lalu Rudy pun sedikit mengingat kembali kejadian saat dia sedang dirundung oleh teman sekelasnya dulu. Kemudian Rudy dihampiri oleh Roxy yang bertanya apa yang sedang dilakukannya sembari melihat orang lain bermain. Lalu Roxy pun bercerita tentang keadaan kampung halamannya yang tandus, bahkan sebatang rumput kecil saja tidak bisa tumbuh.
Dan ketika melihat pemandangan yang ada di depannya, Roxy pun sampai tidak bisa berkata apapun. Namun Rudy pun berperilaku seakan sedang merasa senang dengan keadaannya saat ini. Walaupun pada kenyataannya Rudy sendiri sedang merasa sedih karena baru saja mengingat masa lalunya saat sedang dirundung dahulu. Akan tetapi perasaan sedih tersebut Rudy buang jauh-jauh seraya ingin menghibur gurunya. Setelahnya malam pun tiba, Roxy pun memberikan Rudy hadiah berupa tongkat sihir yang berguna untuk meningkatkan mana seseorang dalam melakukan sihir. Tongkat sihir itu pun diberikan Roxy sebagaimana setiap guru sihir akan memberikan tongkat sihir kepada muridnya yang sedang belajar sihir tingkat dasar. Walaupun Roxy sendiri tahu bahwa Rudy tidak terlalu membutuhkan tongkat sihir tersebut karena mana Rudy sendiri sangatlah banyak. Akan tetapi tujuan utama Roxy memberikan Rudy tongkat sihir pemula yaitu Roxy memutuskan untuk mengadakan ujian kelulusan kepada muridnya, yaitu Rudy. Sontak saja Rudy pun merasa sedikit shock karena kenangan masa lalunya kembali sedikit teringat. Lalu keesokan harinya pun tiba di mana Roxy memutuskan untuk mengadakan ujian kelulusan kepada Rudy di luar desa karena beberapa alasan. Kemudian Roxy dan Rudy pun tiba di tempat yang sudah Roxy tentukan, dan Roxy menegaskan bahwa dia akan merapalkan mantranya hanya sekali. Jadi Roxy pun menyuruh Rudy untuk memperhatikannya secara baik-baik. Setelahnya Rudy pun mencoba mempraktekkan sihir yang tadi Roxy ajarkan. Seketika Roxy pun merasa senang karena Rudy bisa mempraktekkan sihir yang dia ajarkan walaupun dalam sekali lihat. Bahkan sihir yang Rudy keluarkan lebih besar daripada punya dirinya sendiri. Malam pun tiba di mana tugas Roxy sebagai guru sihir sudah selesai. Namun orang tua Rudy mencoba untuk memberi Roxy tinggal di rumahnya sedikit lebih lama dengan alasan masih banyak menu masakan yang belum diperlihatkan kepada Roxy, karena memang selama ini Roxy selalu memakan masakannya. Akan tetapi Roxy menolak tawaran dari orang tua Rudy dengan alasan Roxy ingin berkeliling dunia untuk mengasah kemampuan sihirnya. Tak lupa juga Roxy berpamitan kepada Rudy seraya memberikan sebuah kalung jimat pelindung dari kampung halamannya sebagai tanda perpisahan dan kenangan bahwa pernah ada seorang guru yang sudah mengajarinya sihir. Lalu Roxy pun pergi meninggalkannya, kemudian disusul oleh Rudy sembari mengucapkan terima kasih karena telah mengajarinya banyak hal. Hari pun berganti, keesokan harinya Rudy pun meminta izin kepada sang ayah dan ibu untuk bermain keluar. Lalu sang ayah pun memberikan izin kepada Rudy untuk keluar walaupun ada sedikit lelucon dari sang ayah. Tetapi Rudy tetap meladeni lelucon tersebut dengan membalas kata-kata sang ayah. Kemudian Rudy pun bergegas pergi ke tempat di mana saat ujian kelulusan bersama Roxy. Dan ketika di tengah perjalanan menuju tempat yang ditujunya, Rudy pun melihat seorang wanita yang sedang dirundung oleh ketiga lelaki. Sontak saja Rudy pun bergegas untuk menolongnya karena Rudy sendiri sudah merasakan bagaimana ketika sedang dirundung oleh orang lain. Bahkan Rudy pun sampai menggunakan sihir airnya untuk melawan ketiga orang perundung tersebut, sehingga rencana Rudy untuk mengusir para perundung itu pun berhasil. Kemudian Rudy pun bergegas menghampiri wanita yang menjadi korban perundungan tersebut. Dan tak lupa Rudy pun sedikit membasahi baju si korban perundung tersebut yang terlihat kotor agar lebih bersih menggunakan sihir airnya. Setelah berbincang sedikit, akhirnya si korban perundung tersebut memperkenalkan dirinya yang bernama Silk. Setelah selesai bermain seharian dengan Silk, Rudy pun kembali pulang ke rumahnya saat malam. Dan setibanya di rumah terlihat sang ayah sangatlah marah sampai menampar Rudy tanpa tahu apa yang sudah terjadi tadi siang. Lalu kemudian Rudy pun sedikit membela dirinya dengan kata-kata yang Rudy ubah kronologi kejadiannya tadi siang kepada sang ayah untuk menyinggungnya, agar sang ayah paham atas apa penyebab Rudy pulang malam tanpa menceritakan kronologi kejadiannya karena memang sang ayah tidak memberikan waktu untuk menjelaskannya. Dan Rudy pun memasuki rumahnya seraya menyapa sang ibu dan menceritakan bahwa dia menemukan seorang teman. Di sisi lain, sang ayah mengingat akan tadi siang yang dimana ada seorang anak dan ibu datang mengadukan perkelahian Rudy sampai membuat anaknya babak belur. Di sini Mimin baru paham apa penyebab sang ayah marah sampai menampar Rudy tadi. Esok harinya Rudy kembali akrab dengan sang ayah dan mencoba berlatih ilmu berpedangnya sedikit demi sedikit walaupun terlihat dari segi kekuatan masih sangatlah jauh berbeda. Kemudian suasana dalam rumah pun sedikit berbeda karena adanya dua adik Rudy yang baru lahir. Walaupun satu adiknya itu dari pembantunya Lilia, namun tetap saja dia menganggap sebagai adiknya sendiri.
Scene pun berganti memperlihatkan Roxy yang sedang membakar murid barunya menggunakan sihir. Karena memang murid barunya kali ini jauh berbanding terbalik dengan Rudy yang waktu dulu. Hal ini membuat Roxy sedikit merasa mengenang saat dia sedang mengajari Rudy yang selalu membuatnya terkejut dalam menggunakan sihirnya. Lalu Roxy pun sedikit memberi saran terhadap Rudy untuk masuk ke Akademi Sihir Ranoa dengan tujuan untuk mengasah ilmu sihirnya. Esoknya ada seseorang yang datang bernama Ghislaine, di mana dia seorang guru akademi yang dipanggil Paul untuk menjemput Rudy agar mendidiknya di akademi. Kemudian Rudy merasa sedikit kaget dan menolaknya karena ini sangatlah mendadak baginya. Sampai akhirnya Paul memberikan sedikit ilmu pedangnya terhadap Rudy dengan cara berlatih pedang dengan serius seakan-akan dia sedang menghadapi musuhnya. Dan setelah selesai berlatih, Paul membuat Rudy pingsan dengan tujuan memberangkatkan Rudy secara tidak sadar agar tidak ada penolakan darinya. Setibanya di lokasi tujuan, ternyata Rudy dibawa ke tempat kediaman bangsawan sebagai pekerja, karena mengingat Rudy sempat meminta izin untuk bekerja kepada Paul. Jadi menurut Mimin, situasinya saat ini Rudy sudah dijebak oleh Paul yang katanya akan belajar ke akademi. Tapi ternyata bangsawan ini masih bersaudara sepupu dengan Paul, yang artinya bangsawan plus bergelar wali kota ini masih paman dari Rudy itu sendiri. Sontak saja Rudy berpendapat bahwa Paul menggunakan koneksi orang dalam. Meskipun begitu, Rudy tidak pernah menyangka akan bekerja di rumah yang mewah seperti ini. Kemudian Rudy menjelaskan bahwa dia bekerja di sini sebagai guru atau penasihat bagi Tuan Putri tanpa diberitahu sifat dari Tuan Putri tersebut, dan uang hasil dia bekerja akan Rudy pakai untuk biaya masuk ke Akademi Sihir, karena memang biaya Akademi Sihir sangatlah mahal. Mendengar penjelasan tersebut, Philip pun merasa bahwa Paul tidaklah berubah. Lalu Philip segera mengantar Rudy ke kamar putrinya untuk memberitahukan sifat dari putrinya. Sesampainya di kamar sang putri, Rudy pun terkejut melihat tampang dari sang putri yang terlihat ganas dan sangar. Rudy pun memperkenalkan dirinya sebagai guru dari Tuan Putri. Namun Tuan Putri merasa bahwa Rudy masih di bawah umur dari dirinya. Lalu Rudy menjawab bahwa Tuan Putri tidak bisa melakukan apa yang bisa dia lakukan untuk meyakinkan Tuan Putri bahwa dia pantas menjadi seorang guru. Setelah mendengar kata-kata yang Rudy lontarkan, sang putri pun langsung menampar Rudy. Kemudian Rudy pun membalas tamparan tersebut agar Tuan Putri bisa mengerti akan rasa sakit, lalu berharap Tuan Putri bisa berhenti merendahkan dan berbuat seenaknya terhadap orang lain. Begitulah pemikiran Rudy saat ini. Namun pada kenyataannya rencana pemikiran Rudy pun berbanding terbalik, yang bahkan membuat Eris terlihat sangat marah dan berkata akan dibuat menyesal karena berani menamparnya. Sampai tiba di mana Rudy pun mengeluarkan sihir anginnya agar bisa terbebas dan kabur dari amukan Eris. Scene pun berganti di mana Rudy yang sedang menghampiri Philip selaku ayah dari Eris. Philip pun bertanya bagaimana pendapatnya, apakah mau menyerah atau melanjutkan perjanjian untuk bekerja sebagai guru sihir dari Eris. Dengan suara yang lantang, Rudy menjawab bahwa dia takkan menyerah. Sontak Philip pun merasa kagum karena selama ini guru sihir yang disewa untuk mengajari Eris akan mundur ketika melihat kelakuan Eris yang begitu sangar. Kemudian Philip bertanya apakah Rudy mempunyai rencana agar Eris mau diajarinya sihir. Lalu Rudy menjawab dengan mengatakan bagaimana jika kita bersandiwara seakan-akan dia dan Eris diculik. Setelah Rudy selesai menjelaskan rencananya, Philip pun menyetujui rencana tersebut. Dan terlihat seorang pelayan di belakang Philip memasang wajah mencurigakan seakan mempunyai rencana buruk. Rencana pun dimulai ketika Rudy membuka mata, dia sudah berada dalam kotak peti di sebuah gudang bersama Eris di peti yang berbeda. Kemudian Rudy menyapa Eris dan berkata bahwa mereka sedang diculik sembari menunjukkan sebuah sihir apinya untuk melepas ikatan talinya. Hal itu Rudy tunjukkan agar Eris mau berlatih sihir. Namun Eris bersikap tak peduli dan dia mencari Ghislaine yang bertugas sebagai pengawal pribadinya. Lalu terlihat ada seorang lelaki tua tanpa basa-basi memarahi dan menyiksa Eris, bahkan Rudy sendiri mendapatkan pukulan dari lelaki tua itu. Walaupun begitu, Rudy tetaplah menganggap bahwa sandiwaranya ini berhasil dan takkan ketahuan oleh Eris. Setelahnya dua orang penjaga berdiskusi jangan sampai tahanannya mati jika ingin menyiksanya, dan terlihat di balik pintu tahanan Rudy sedang menguping pembicaraan mereka sehingga Rudy memutuskan untuk keluar dari ruangan tersebut tanpa membawa Eris. Akan tetapi Eris memohon untuk menolong dan membawanya karena para penjaga sudah bergegas masuk ke ruangan tersebut jika tidak Rudy tahan menggunakan sihirnya. Lalu mereka pun keluar menumpang sebuah kereta kuda menuju kota Roa.
Sesampainya di kota Roa, mereka senang karena bertemu salah satu pelayan Philip. Setelah menghampirinya, Rudy terkejut karena melihat Eris diculik kembali. Sontak Rudy pun bergegas mengejar dan menghentikan penculik tersebut menggunakan sihir tanahnya. Kemudian Rudy pun meminta untuk melepaskan Eris, namun pelayan Philip menolaknya yang membuat Rudy merasa kaget karena ini di luar rencananya. Lalu Rudy mencoba melawan orang yang berkomplot dengan si pelayan tersebut. Akan tetapi pengalaman bertarung Rudy jauh berbeda dengan mereka yang membuat Rudy hampir terluka jika tidak ada Ghislaine yang datang tepat waktu saat melihat ledakan dari sihir yang Rudy keluarkan. Ketika Ghislaine selesai melakukan tugasnya sebagai penjaga Eris, dia pun bertanya apa yang sudah terjadi karena memang yang dia tahu mereka sedang pergi keluar kota untuk berlatih sihir sembari berlibur sedikit. Kemudian mereka pun pulang ke kediaman Philip dengan keadaan kotor dan merasa lelah, terutama Eris. Lalu Philip pun bergegas menghampiri Eris dan bertanya apa yang sudah terjadi sehingga mereka pulang cepat sambil menatap sinis Rudy. Namun setelah Philip mengetahui bahwa ini perbuatan dari salah satu pelayannya, Philip pun menyuruh Ghislaine untuk menyeret dan mengeksekusinya. Sedangkan Rudy sendiri merasa bahwa rencananya sudah gagal. Akan tetapi ketika Rudy memutuskan untuk pergi, Eris pun menghentikan dan membuat pengecualian bagi Rudy untuk memanggilnya cukup dengan Eris saja tanpa menggunakan kata tuan. Scene berganti dalam ruangan yang dimana ada Philip dan Rudy sedang berbincang. Tak lupa juga Philip sedikit berterima kasih atas apa yang terjadi dalam kasus kemarin karena memang Rudy sangatlah berjasa untuk menyelamatkan Eris. Walau begitu, Rudy sedikit heran karena dirinya dilibatkan dalam penculikan Eris. Lalu Philip menjawab karena keturunan Griret bisa dimanfaatkan untuk berbagai situasi, terlebih lagi dengan Rudy sendiri yang sudah mahir dalam menggunakan sihir di usianya yang masih muda. Tak lama setelah itu datanglah Hilda menyapa Philip sebagai suaminya, hingga Rudy pun bergegas memperkenalkan diri. Namun respon dari Hilda sedikit tidak enak terhadapnya yang membuat Rudy berpikir bahwa Hilda sangat membencinya, disusul oleh sang Sauron di belakangnya yang datang meminta untuk mengajari sihir. Tapi Rudy menyarankan bahwa alangkah baiknya kalau Eris sendirilah yang memintanya langsung untuk diajari sihir. Kemudian Eris pun tiba dan terpaksa melakukan hal lucu untuk meminta diajari sihir karena ditekan oleh kakeknya. Singkat cerita, esoknya Rudy mulai mengajari Eris membaca dan menulis dahulu. Akan tetapi sifatnya Eris mudah merasa bosan sehingga Rudy menyuruh Ghislaine bersandiwara seakan-akan dia merasa kesulitan ketika tidak bisa membaca dan menghitung. Setelah mendengar cerita dari Ghislaine yang sedikit terdengar seram, sontak saja membuat Eris semangat untuk belajar. Tak lupa juga Ghislaine memberi arahan ilmu berpedangnya ketika mereka sedang berlatih pedang. Hal itu membuat Rudy kalah dalam berlatih pedang karena Rudy sendiri belum lahir dalam berpedang. Terlebih dia sangatlah jarang berlatih cara melawan musuh dengan menggunakan pedang. Seusai berlatih, mereka memutuskan untuk berjalan-jalan keluar. Betapa terkejutnya Rudy ketika melihat sesuatu yang melayang di atasnya sangatlah besar. Lalu Ghislaine menjelaskan bahwa itu adalah Perigius yang merupakan benteng terbang Raja Naga Perigius. Merupakan satu dari 3 pahlawan yang membasmi kejahatan bernama Lovelace yang sangat jahat berniat untuk menghancurkan ras manusia bersama 12 pengikutnya. Malamnya Rudy pun mendapatkan sebuah surat kembali dari Roxy yang memberikan sebuah buku bahasa binatang. Mengingat dahulu Rudy pernah mengatakan ingin menguasai bahasa binatang. Setelahnya Rudy pun membuat beberapa patung berbentuk Roxy. Kemudian Rudy pun memberikan tongkat sihirnya kepada Eris dan Ghislaine sebagai bentuk lulusnya mereka dalam belajar sihir seperti dulu ia juga diberi tongkat sihir oleh Roxy. Ketika Rudy sedang memperhatikan Eris berlatih pedang bersama Ghislaine, dia melihat kembali sesuatu yang melayang di langit berbentuk seperti planet yang dilingkari 2 cincin. Namun Rudy tidak terlalu menggubrisnya walaupun sedikit agak penasaran. Hari di mana ulang tahun ke-10 Rudy pun tiba yang membuat Eris memberi kejutan berupa sebuah tongkat sihir besar yang bernama tongkat Aqua Hersia. Tongkat tersebut dibuat oleh ahli pembuat tongkat terkemuka di sebuah kerajaan Asura. Hal yang mengejutkan bagi Rudy adalah Hilda yang memeluknya seraya menganggap bahwa dia anaknya, bahkan sampai menyuruh Eris untuk menikahinya dengan Rudy. Sontak saja hal itu membuatnya terkejut karena memang yang dia tahu selama ini Hilda sangatlah membencinya. Hingga akhirnya Philip pun menjelaskan bahwa selama ini Hilda bersikap seperti itu karena putranya tidak ada di sini. Sedangkan anak lelaki dari orang lain bisa berada di sini seperti rumahnya sendiri.
Di sisi lain, Paul sedang melawan beberapa monster, padahal dia ingin sekali menghadiri acara ulang tahun yang ke-10 anaknya tersebut. Lalu setelah membasmi monster tersebut, Paul pulang dan melihat sebuah kejadian yang membuatnya heran. Bahkan Roxy pun melihatnya. Kejadian itu seakan-akan menandakan akan adanya hal yang berbahaya. Kemudian terlihat Rudy sedang berlatih menggunakan tongkat besar yang diberikan oleh Eris di ulang tahunnya kemarin, terhenti karena adanya sebuah ledakan cahaya yang sangatlah besar. Setelah kejadian itu, Rudy pun membuka matanya yang sudah berada di suatu tempat yang entah di mana. Dan ada pula seseorang dari suku Super yang sontak saja membuatnya kaget, karena memang menurut sejarah bahwa suku Super sangatlah ganas. Meskipun begitu, Rudy mengesampingkan hal tersebut dan tetap menyapanya sembari menanyakan apakah dia melihat seseorang selain mereka yang tidak lain adalah Gisland. Seketika itu pun ras super tersebut merasa sedikit kaget dan menjawab dia hanya menemukan mereka berdua yang jatuh dari langit sembari mengenalkan dirinya bahwa dia bernama Ruiger Superdia. Tak lupa juga Rudy menanyakan saat ini ia sedang berada di mana. Dan Ruiger pun menjawab bahwa mereka sedang berada di timur laut benua iblis, kota Bigua. Rudy juga mengatakan bahwa mereka terjebak oleh bencana cahaya mana yang berskala besar sehingga membuatnya berpindah ke tempat yang sangat jauh. Ruiger pun menjawab dan memastikannya bahwa dia akan mengantarkan mereka sampai ke kampung halamannya dengan alasan jika meninggalkan mereka di sini hanya akan membuat reputasi suku Super menjadi lebih buruk lagi. Karena memang saat ini suku Super mempunyai reputasi buruk di semua ras, terutama ras manusia seperti mereka. Tak lama Eris pun bangun dengan terbata-bata sembari dia memperkenalkan diri karena dia pun tahu bahwa suku Super suka memakan manusia. Begitulah cerita dari ibunya ketika dia tak mau tidur. Namun Ruiger tidak membenarkan hal tersebut dan malah mengajaknya untuk berteman. Setelahnya dimulailah petualangan mereka di benua timur laut iblis menuju barat laut tak lain kediaman mereka. Dan tibalah mereka di sebuah desa pertama yang ternyata itu adalah kediaman Roxy. Setelah ketua suku melihat kalung yang dipakai Rudy, karena kalung tersebut dia berikan kepada Roxy ketika dia memutuskan untuk pergi berkelana dari desa tersebut. Roger pun menceritakan seluruh cerita adanya kasus yang membuat suku Super mempunyai reputasi buruk sampai saat ini, bahwa itu adalah rencana Laplace. Berawal dia mempersatukan ras iblis untuk berperang melawan ras manusia dengan tujuan memusnahkannya. Pada saat itu Laplace memberikan tombak kepada seluruh suku Super, sampai tombak tersebut tidak terpisahkan dengan suku Super hingga menjadi jiwa mereka. Akan tetapi suku Super mulai berubah sebelum mereka menyadari bahwa mereka sudah menyerang siapapun di sekitarnya tanpa kenal musuh maupun teman. Dan tidak ada satupun dari mereka yang menyadari perubahan tersebut, sampai akhirnya mereka saling membunuh satu sama lain seperti saudara, orang tua, istri, bahkan anaknya sendiri. Hingga suku Super musnah dan menyisakan Ruiger sendirian dari suku Super dan satu tombaknya, yang merupakan jiwa dari anaknya yang berkorban memberikan nyawanya untuk menyelamatkan Ruiger dari kutukan. Karena itulah Ruiger menganggap reputasi buruk suku Super saat ini sebagai hukuman, karena sudah mempercayai Laplace dan menerima tombak terkutuknya. Itu sebabnya saat ini dia membantu mereka dengan tujuan membersihkan nama suku Super. Setelah mendengar kebenaran tersebut, Rudy pun memutuskan untuk membantu Ruiger dalam membersihkan nama suku Super. Kemudian mereka pamit dari desa tersebut untuk melanjutkan perjalanannya menuju barat. Terlihat Eris sedang membasmi beberapa hewan buas untuk santapan makan malam mereka, meskipun Rudy sendiri sangat ingin makan nasi dan daging sapi. Esoknya mereka pun tiba di sebuah kota bernama Risalis. Ketika mereka ingin memasuki kota tersebut, terlihat bahwa penjagaannya lebih ketat dari biasanya.
yang ternyata kemarin ada seseorang yang melihat Dead End, sehingga membuat Rudy dan Eris bertanya kepada Ruizer. Lalu Ruizer pun menjawab bahwa Dead End yang sedang digosipkan oleh mereka itu adalah dirinya. Sontak saja hal itu membuat Rudy berpikir jika mereka sampai bertemu Ruizer, maka dia tidak akan diperbolehkan masuk ke dalam kota tersebut. Kemudian Ruizer pun berpikir bahwa dia akan melewati tebing untuk memasuki kota. Namun langkahnya itu dihentikan oleh Rudy karena jika Ruizer melakukan hal tersebut akan membuat seluruh kota panik. Sampai akhirnya Rudy mempunyai rencana untuk memasuki kota tersebut dengan cara mengubah penampilan mereka dan mengaku bahwa mereka datang dari desa Migur, sehingga membuat mereka bisa memasuki kota tersebut dengan mudah. Dan tak lupa Rudy juga mengungkapkan bahwa di timnya ada Tuan Reiser sang Dead End ketika mereka tiba di sebuah kuil petualang. Sontak saja membuat semua orang di tempat itu tertawa karena memang yang mereka tahu sang Dead End itu berambut hijau. Sedangkan sang Dead End yang katanya teman mereka itu pun berambut biru. Hal itu membuat rencana dari Rudy pun berhasil. Akhirnya mereka pun mendaftar di sebuah guild tersebut. Mereka pun mengambil sebuah misi pertamanya dan lalu pergi. Ketika mereka sedang menjalankan misi untuk mencari beberapa kucing yang hilang, ternyata kucing yang hilang disebabkan oleh tim dari guild petualangan yang sama. Hingga mereka pun bergegas menahan mereka untuk menanyakan alasan mereka melakukan itu. Namun salah satu dari mereka membuat kesalahan dengan menendang Rudy hingga terpental. Hal itu membuat Ruizer sangat marah dan langsung memenggal kepalanya tanpa bertanya kepada rekan setimnya. Seketika itu juga Rudy bertanya kenapa sampai membunuhnya. Dengan entengnya Ruizer menjawab karena dia sudah menyakiti anak kecil yang tak lain adalah Rudy. Lalu Rudy pun memberitahunya bahwa ada beberapa alasan untuk tidak membunuhnya dengan sembarangan. Namun Ruizer tidak mengerti apa yang dimaksud oleh Rudy. Hingga Eris pun angkat bicara dan mengatakan bahwa sifatnya itulah yang membuat Ruizer dan suku Super dibenci oleh orang lain. Pada intinya Rudy memberitahu jangan membunuh siapapun lagi jika ingin membersihkan nama suku Super. Mendengar nama suku Super sontak saja membuat dua teman dari yang Ruizer bunuh memohon agar tidak membunuhnya. Terlebih lagi mereka pun hanya berpura-pura mencari peliharaan agar mendapatkan imbalan dengan cara menukar hewannya kepada orang yang menyuruhnya. Kemudian Rudy pun mempunyai rencana untuk bekerja sama dengan mereka untuk syarat pengampunan nyawa mereka. Tentu saja hal itu membuat Ruizer kesal karena mengapa kita malah bekerja sama dengan penjahat seperti mereka. Sampai akhirnya Rudy pun mengatakan bahwa dia mempunyai rencana yang bagus untuk tim Dead End mendapatkan uang lebih banyak lagi. Sekaligus mereka juga bisa membersihkan nama suku Super. Akan tetapi Ruizer tidak mengerti mengapa kita harus sampai bekerja sama dengan mereka. Eris pun mencoba melerai mereka dengan mengatakan bahwa Rudy melakukan itu pun demi kita, dan terlebih lagi penjahat itu hanya menculik binatang peliharaan saja. Jika Ruizer terus-menerus protes, maka Eris menyarankan untuk pulang saja, biarkan dia dan Rudy saja yang menjalani misi. Dan akhirnya Ruizer pun mengerti setelah mendengar penjelasan tersebut, dengan alasan bahwa suku Super tidak bisa mundur terhadap hal apa yang sudah diputuskan, yaitu untuk mengantarkan mereka menuju ke kampung halamannya. Rencana pun dimulai dengan menyuruh tim P-Hunter untuk mengambil misi rank B dan tim Rudy akan mengambil rank F untuk menukar misi mereka dan sebarkan rumor prestasi Dead End meskipun dengan cara sedikit berbohong. Tak lupa juga Rudy mengancam bahwa mereka akan tahu akibatnya jika berkhianat. Ketika mereka sedang mengobrol, ada Nokopara yang bertanya mengapa P-Hunter bisa bersama Dead End, namun mereka tidak terlalu menggubrisnya sembari Rudy memasang wajah yang cukup kesal. Scene berganti kepada Roxy yang sedang melihat daftar nama keluarga yang menghilang ketika bencana cahaya mana. Di sisi lain, tim Dead End mengambil tugasnya untuk menyelidiki monster. Setibanya mereka di tempat yang sudah ditentukan, mereka melihat dua tim guild sedang beradu mulut hingga akhirnya mereka pun menghampirinya. Setelahnya mereka pun baru mengetahui bahwa tim tersebut memiliki misi yang sama.
Namun di sini Ruizer mengkhawatirkan anak-anak itu karena memang Ruizer sendiri sangat posesif terhadap anak-anak jika tidak membantunya. Rudy pun memberitahunya jika kita sering bergerak bersama mereka, ada kemungkinan mereka bisa tahu identitas kita, terlebih lagi Ruizer yang seorang suku super. Akan tetapi Ruizer tidak memperdulikannya, yang dia tahu bahwa dia harus melindungi anak-anak. Yang akhirnya mereka pun mengikuti anak-anak itu. Ruizer pun mengatakan apakah mereka tidak menyadari kalau mereka sedang dikepung monster, hingga terjadilah anak-anak itu disergap oleh seekor monster anaconda. Ketika Ruizer ingin menyelamatkan anak-anak itu, Rudy pun menghentikannya dengan alasan mengatakan pasti kita akan membantunya, namun menunggu momen yang pas agar mereka bisa sangat menghargai bantuannya. Dan jika berhasil mungkin akan lebih meningkatkan reputasi timnya. Begitulah sekiranya rencana Rudy yang menurutnya sempurna. Akan tetapi perhitungan Rudy pun kurang tepat sehingga membuat salah satu dari anak-anak itu menjadi korban anaconda. Sontak saja membuat Ruizer dan Eris bergerak cepat membantu anak-anak itu, tanpa memperdulikan aba-aba dari Rudy lagi. Setelahnya Ruizer pun bertanya kepada Rudy mengapa menghentikannya. Rudy pun menjawab bahwa itu akan membuat hasil yang terbaik. Mendengar hal itu sontak saja Ruizer pun marah dan berkata, kau membiarkan seorang anak mati hanya karena untuk alasan tersebut. Lalu anak itu pun datang dan mengatakan bahwa kami petualang bukan anak-anak. Namun Ruizer membantahnya dan memberitahu bahwa anak-anak tidak bisa disalahkan. Anak itu pun mengingatkan kalau sesama teman jangan bertengkar, dan teman kami pun mati karena salah kami. Mendengar hal tersebut membuat Ruizer sadar dan meminta maaf kepada anak itu karena telah memperlakukannya seperti anak kecil, dan kemudian akhirnya mereka pun berpisah. Di perjalanan mereka mendengar ada sebuah pertarungan, lalu mereka pun bergegas menghampirinya, yang ternyata itu adalah monster Red Cobra. Tentu saja kali ini Rudy menyuruh rekannya untuk bergegas membunuh monster tersebut. Selesai memburu monster, mereka pun bergegas pulang, akan tetapi mereka dihentikan oleh seseorang bermuka hewan yang ternyata dia sudah menyekap tim dari P-Hunter. Karena dia sudah mengetahui rencana Rudy yang menukarkan misi dengan tim P-Hunter. Lalu dia pun mengatakan untuk membawakan setengah penghasilan mereka setiap bulan kalau tidak mau izin sebagai petualangnya dicabut. Menanggapi hal itu, Rudy pun membuka identitasnya dengan mengeluarkan sedikit sihir meskipun akan mengkhianati Ruizer. Akan tetapi Ruizer pun membuka identitasnya sebagai Dead End yang asli. Hal itu membuat orang-orang di sekitarnya panik, terlebih lagi orang yang tadi mengancamnya sampai dia pun memohon untuk tidak membunuhnya. Hingga Ruizer pun menangkapnya lalu mengatakan bahwa mereka akan meninggalkan kota, dan tak lupa dia pun mengancamnya jika izin mereka dicabut saat di kota berikutnya jangan pikir dia bisa selamat. Lalu setelahnya mereka pun pergi. Di perjalanan Rudy meminta maaf atas kejadian tadi. Ruizer pun menyadari dan meyakinkannya bahwa Rudy melakukan semua yang dia bisa untuk kepentingannya juga. Dia juga mengatakan bahwa dirinya seorang pejuang meski tak bisa memulihkan reputasinya, tapi pasti akan melindungi mereka. Esoknya terlihat Ruizer memotong habis rambutnya karena kejadian kemarin membuatnya mengerti bahwa orang lain takut karena rambutnya. Rudy pun mengatakan bahwa dia ingin memulai rapat strategi tim Dead End. Sayangnya episode kali ini terhenti sampai di sini, dan tunggu kelanjutan bagian selanjutnya. Tak lupa juga Mimin berterima kasih karena kalian sudah mampir dan menonton channel ini.